Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya teman-teman semua, Zainal Wadi. Jadi pada kali ini saya punya tugas kuliah terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Jadi tugasnya itu adalah kita harus praktik mengajar terkait dengan pembelajaran PAI di sekolah. Akan tetapi karena proses masih dalam masa pandemi, maka kita mau tidak mau harus kita bisa kemudian berjuang di tengah pandemi ini, yaitu dengan cara kita melakukan praktik pengajaran lewat online. Jadi pada kali ini saya bersama teman kelompok saya, Muhammad Abdisan, akan memaparkan atau memberikan pada teman-teman semua hasil dari praktik mengajar pendidikan agama Islam di sekolah, yang nantinya apabila ada kekurangan silahkan, kami sangat butuhkan kritikan dan saran dari teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tonton. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang Bapak cintai. Semoga semuanya sehat selalu ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mulainya ya, dengan sama-sama kemudian kita baca doa. Baik anak-anakku semua yang Bapak cintai, jadi sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak ingin absen dulu. Mungkin ketua kelas bisa bantu Bapak ya, siapa yang nggak masuk pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anakku semua, Bapak ingin memaparkan terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum Bapak paparkan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin menjelaskan dan memaparkan ke anak-anakku semua terkait dengan KIKD dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kompetisi inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Baik, itu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar serta tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anakku semua. Selanjutnya, tema yang kita bahas atau materi yang kita bahas pada pagi hari ini, anak-anakku semua, adalah terkait dengan sholat Jumat. Jadi, kalau materi yang kemarin, minggu yang kemarin kita membahas tentang sholat wajib. Jadi sekarang kita membahas tentang sholat Jumat. Jadi kemarin itu kan kita sudah membahas terkait dengan sholat wajib 5 waktu. Jadi salah satu kewajiban kita juga adalah sholat Jumat, anak-anakku semua. Jadi sebelum Bapak memaparkan materi, kemarin Bapak sudah bagi kelompok ya, jadi 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok Bapak beri tugas. Tapi sebelum Bapak beri tugas, mari kita sama-sama tonton video ini terkait dengan sholat Jumat. Nanti Bapak akan kasih tugas. Silahkan paparkan apa yang anak-anakku semua lihat di video itu, dan jelaskan kemudian bagaimana pemahaman anak-anakku semua terkait dengan sholat Jumat pada video tersebut. Mari sama-sama kita tonton. Baik, alhamdulillah anak-anakku semua, Bapak sudah berikan video dan kita semua sudah tonton video tentang sholat Jumat tadi. Jadi ingat ya, tugasnya adalah diskusikan dengan teman-teman kelompoknya nanti terkait dengan video tersebut, dan paparkan apa yang ada adik-adik atau anak-anakku semua dapetin dari video tersebut begitu. Jadi selanjutnya Bapak ingin menjelaskan terkait dengan sedikit materi ya tentang sholat Jumat pada pagi hari ini. Yang sholat Jumat, apa sih sholat Jumat itu? Jadi anak-anakku semua, sholat Jumat itu adalah sholat fardu 2 rakaat pada hari Jumat yang dikerjakan pada waktu zuhur sesudah 2 khutbah. Jadi perbedaan antara sholat Jumat dan sholat wajib yang lainnya itu adalah ada khutbahnya. Jangan sampai kita tidak ikut pada 2 khutbah itu, karena itu jadi rukun dari sholat Jumat tersebut, anak-anakku semua. Selanjutnya, apa sih dalil nakli dari sholat Jumat itu? Jadi anak-anakku semua, Bapak mengutip surah Al-Jum'ah ayat 9.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ini salah satu dalil kuat yang mewajibkan kita untuk sholat Jumat. Kita jangan hanya jual beli, sedangkan orang sudah azan kita masih saja urus jual beli dan segala macamnya. Tapi mari segera kita kemudian memenuhi panggilan Allah. Jadi begitu anak-anakku semua. Dalil naklinya itu surah Al-Jum'ah ayat 9. Selanjutnya, siapa sih yang wajib sholat Jumat ini? Nah, yang pertama itu tentu orang yang muslim, anak-anakku semua. Orang yang mukallaf, orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah orang yang sudah balik. Terus pertanyaannya, bagaimana Pak Guru kalau ada misalkan anak-anak kecil mau ikut Jumatan? Silahkan, lanjutkan. Akan tetapi tetap dalam pengawasan orang tua, jangan sampai nanti berlari-larian pas sholatnya kan. Kemudian yang ketiga yang wajib sholat Jumat itu adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya. Kemudian yang terakhir tentu adalah orang yang berakal. Nah, jangan sampai orang gila sholat Jumat kan, itu nggak diwajibkan. Selanjutnya anak-anakku semua, kita membahas tentang syarat sah sholat Jumat itu. Apa sih syarat sah dari sholat Jumat itu? Yang pertama itu dilakukan ketika sudah mulai waktu. Jangan sampai nanti jam 6 subuh dia sholat Jumat. Boleh nggak Pak Guru? Tidak boleh. Sholat Jumat itu waktunya adalah saat sholat zuhur. Menggantikan sholat zuhur pada hari Jumat. Yang kedua yaitu dilakukan secara berjamaah minimal 40 orang. Bisa nggak 2 orang Pak Guru? Nggak boleh 2 orang. 40 orang minimalnya ya. Yang ketiga yaitu dimulai dengan khutbah. Dimulai dengan khutbah. Jangan sampai nanti selesai khutbah kita datang sholat Jumat, maka itu perlu dipertanyakan sholat Jumatnya, apakah diterima atau enggak kan. Yang keempat, sholat Jumat dilakukan di suatu tempat, baik tempat kita tinggal maupun tempat kita berdiam, gitu. Jadi begitu anak-anakku semua tentang materi pada pagi hari ini. Jadi itu penjelasan dari Bapak. Silahkan anak-anakku semua, jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan atau nanti bisa didiskusikan di teman-teman kelompoknya juga. Baik, karena mengingat waktu, sebenarnya Bapak ingin menjelaskan banyak sekali terkait dengan materi ini, akan tetapi waktu tidak mengizinkan kita, maka mungkin Bapak langsung simpulkan saja. Jadi sholat Jumat itu anak-anakku semua yang Bapak cintai adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat, waktunya yaitu pada siang hari yang menggantikan sholat zuhur. Maka ini wajib bagi orang yang muslim, wajib bagi orang yang beriman, khususnya laki-laki, dan keringanan-keringanan lainnya yang Bapak sudah sebutkan tadi. Begitu anakku semua, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk anak-anakku semua. Bapak harap bisa kemudian mempraktikkannya nanti di rumahnya. Jangan sampai kemudian anak-anakku semua sudah mendapati materi dari Bapak, akan tetapi tidak sholat Jumat karena tidak wajib katanya. Bapak sudah jelaskan itu wajib bagi kita yang laki-laki. Jadi bagaimana Bapak kalau perempuan mau sholat Jumat? Nah, hukumnya mubah, ada yang membolehkan ya. Boleh-boleh saja kan, tapi ada syarat-syaratnya. Lebih baik di rumah saja sholat zuhur. Nah, mungkin itu saja dari Bapak, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga tetap sehat selalu ya. Jadi alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali, walaupun kita pada hari ini masih menggunakan platform yang sama, yaitu platform online Google Meet. Yang mudah-mudahan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini tetap berjalan dengan lancar dan seterusnya. Jadi adik-adik semua, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak akan pimpin doa. Mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk kemudian sebelum mulai juga Pak Abdi ingin mengabsen. Jadi Pak Abdi sudah mengirimkan daftar absensinya di Google Classroom. Adik-adik semua bisa mengisi di kolomnya di sana.
Jadi adik-adik semua, pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas materi yang selanjutnya. Karena kemarin kita sudah bahas terkait salah satu sifat akhlak terpuji itu qanaah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan bahas salah satu akhlak terpuji juga, yaitu jujur. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik semua, boleh kita bagi jadi 3 kelompok. Jadi adik-adik semua akan mendiskusikan bagaimana sekiranya pengertian atau maksud daripada sifat jujur itu, serta kemudian bagaimana contoh-contoh penerapannya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, Pak Abdi langsung bagi jadi 3 kelompok ya. Yang deretan kursi, mohon maaf, dari absensi 1 sampai 10 kelompok 1, absensi 11 sampai 20 kelompok 2, absensi 21 sampai 30 kelompok 3. Tugas adik-adik semua untuk mendiskusikan yang pertama, apa itu definisi daripada sifat jujur? Yang kedua, apa saja contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, carikan dalil nakli serta ancaman serta keutamaan bagi mereka yang kemudian jujur. Waktu kalian 30 menit ya. Setelah itu kita akan mempresentasikan dengan masing-masing perwakilan kelompok. Abi tunggu 30 menit. Sangat bagus dari adik-adik semua. Jadi benar ya bahwasannya sikap jujur adalah artinya bisa tidak berbohong, kemudian mengatakan hal-hal yang sesuai fakta. Dan sikap jujur juga adik-adik semua itu bisa berperilaku tidak curang dan berperilaku tidak melanggar aturan. Dan menarik juga nih apa yang disampaikan oleh Muhammad Mustari, bahwasannya sikap jujur itu adalah segala upaya yang kita lakukan untuk membuat orang percaya terhadap diri kita, baik itu dalam segi perkataan, tindakan, pekerjaan, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Kemudian seperti apa yang disampaikan oleh temannya tadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasannya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan menuju pada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaannya banyak sekali seperti apa yang ada tadi sampaikan, bahwasannya dalam perspektif Islam orang-orang jujur akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dijanjikan surga, kemudian dalam aspek duniawi mereka akan dipercaya oleh banyak orang dan seterusnya. Dan ancamannya yang paling berbahaya ketika mereka tidak menerapkan bagaimana sifat jujur ini adalah digolongkan sebagai orang-orang munafik dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan seperti itu ada ya. Dan tadi juga ada yang kemudian menunjukkan gambar-gambar bagaimana sifat jujur itu sendiri. Ada yang kemudian foto orang sedang menimbang suatu pertimbangan, orang jual-jualan maksudnya, itu tidak mengurangi timbangan dan seterusnya. Ada orang kemudian menemukan dompet di jalan untuk mengembalikannya, itu salah satu sifat jujur. Ada yang kemudian orang-orang menolak untuk diberi suap dan seterusnya, itu adalah salah satu sikap jujur juga. Dan ini juga kita perankan kita titik beratkan sama-sama, bahwasannya negara kita saat ini tidak kurang orang pintar dan cerdas, tapi masih kurang orang-orang jujur dan berintegritas. Jadi itu ada semua ya terkait materi hari ini. Terkait materi hari ini, apakah sudah jelas? Kalau tidak jelas, mari kita diskusikan bersama. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak Abdi buka sesi tanya jawab. Silakan bisa mengangkat icon untuk seperti ini, atau langsung bertanya lewat via chat, atau bisa langsung dibuka kameranya dan langsung bertanya ke kita semua. Kita diskusikan bersama-sama terkait materi kita hari ini. Pak Abdi rasa sudah mengerti semua. Untuk tugas selanjutnya seperti biasa, karena kita ini sudah sudah mainstream sekali sama media sosial dan seterusnya. Jadi tugas kalian yang 3 kelompok tadi adalah membuat video dokumentasi contoh-contoh perilaku sifat jujur dalam keseharian. Insyaallah kita akan nonton bareng pekan depan. 3 kelompok, jangan lupa seperti contoh yang dicontohkan tadi ya, menemukan dompet di tengah jalan, kemudian menolak suap, kemudian berkata dengan sejujurnya atau tidak berbohong dan seterusnya. Itu contohnya bisa dibuat oleh masing-masing kelompok, dikumpulkan pekan depan ya. Dan materi kita pada pagi hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pelajaran selanjutnya, pelajaran kita sudah habis, maka kesimpulannya seperti itu, bahwasannya kita sebagai orang-orang pelajar harus kemudian tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan seterusnya dimanapun kita berada, apapun situasi dan kondisi kita semua. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Oke, terima kasih banyak adik-adik semua atas kesempatannya pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.